Cara mengendalikan hama walang sangit mudah dan murah ya. Hasil penyemprotan tadi, walang sangitnya sudah mulai teler ya. Juga ada sudah mati ya. Si kaki 1000 juga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Video kita kali ini ya, kita mau mengendalikan hama walang sangit. Nah, walang sangit yang sering menyerang tanaman padi kita ya. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan ini ya, ini larutan furadan, ini sebanyak 1 genggam lah, 1 genggam untuk air 10 liter ya di dalam tangki ini ya. Kita larutkan serbuk atau butiran furadan ini sebanyak 1 genggam. Nah, untuk bahan yang kedua kita pakai ini ya, lotion anti nyamuk. Kita pakai merek ini, merek dagang autan ya. Nah, terus kita juga pakai ini, harusnya sabun pencuci piring ya. Ini karena tidak ada lagi, kita pakai ini sabun cair ya, pencuci pakaian ini sebagai perekatnya. Kita masukkan seperti ini di dalam timba ya, sebagai apa ya, pengadukan. Karena kalau langsung dimasukkan ke dalam tangki nanti tidak bisa teraduk sempurna. Nah, jadi pengadukannya dilakukan di luar seperti ini. Untuk larutan furadannya ya, kita ambil hanya airnya saja, Untuk dosis ini 1 saset lotion anti nyamuk, terus ini sekitar 1 genggam ya, 1 genggam furadan kita rendam dalam air ini. Terus sabun cuci sebagai perekat. Ini kita campur dengan air di dalam tangki ini sebanyak 10 liter. Jadi kalau lebih dari itu airnya, volumenya biasanya kurang ampuh ya, kurang mempan. Kita aduk rata dulu di luar, karena untuk lotion anti nyamuk ini agak-agak susah untuk larutnya. Seperti ini ya. Ini biasa kami gunakan untuk mengendalikan walang sangit yang biasa menyerang tanaman padi ketika malai sudah mulai keluar. Dan perlu dicatat ya sahabat tani ya, untuk penyemprotan malai padi atau tanaman padi yang sudah keluar malainya, itu penyemprotannya kalau pagi itu sebelum jam 8 pagi, kalau sore setelah jam 3 lah atau setengah 4 gitu ya. Kenapa? Karena di atas jam 8 sampai jam 3 sore itu, jam 8 pagi sampai jam 3 sore itu untuk bulir padi itu sendiri sedang proses penyerbukan. Jadi biji padinya itu ya terbuka, itu proses penyerbukan. Nah, pada saat proses penyerbukan itu, kalau kita masukkan benda asing atau kita semprot dengan pestisida ya, itu nanti akan mengganggu bulir padi itu sendiri, mengganggu proses penyerbukan
akhirnya ada benda asing yang masuk ke dalam biji padinya, sehingga nanti bisa mengakibatkan bulir padi tersebut tidak akan terisi, atau nanti putih ya, kopong, atau tidak akan menjadi bulir padi. Itu ya, perlu dicatat untuk penyemprotan padi itu tadi di bawah jam 8 pagi atau setelah jam 3 sore baru kita lakukan penyemprotan ya. Untuk penyemprotan seperti ini mengendalikan hama walang sangit, ini dari tipnya dari petani senior ya. Kita sama, fungsinya di sini adalah untuk menghemat biaya, karena kalau kita asik dengan obat-obatan yang dijual di toko pertanian, itu malah biaya menjadi bengkak. Jadi kita tetap solutif. Saya sebagai petani pemula, jadi sering bertanya ya sama petani-petani senior tentang bagaimana cara menghemat biaya dalam dunia pertanian. Misalnya kita untuk mengendalikan jamur pada tanaman padi, kita pakai bawang putih, pakai tembakau. Memang kalau kita pakai semacam ini agak-agak ribet ya, karena sebenarnya di toko pertanian sudah ada obatnya. Oke, demikian videonya, semoga ini bermanfaat untuk para petani, khususnya petani muda, agar terus berinovasi bagaimana caranya kita bertani dengan biaya semurah-murahnya, dengan hasil semaksimal mungkin. Oke, saya mau lanjut nyemprot ya. Terima kasih sudah menonton video ini.